Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Kurniasi dari kelompok 8 berperan sebagai narator pada video roleplay kali ini. Tujuan untuk dibuat roleplay kali ini adalah untuk sebagai salah satu pemenuhan tugas praktik mata kuliah kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan 2 serta mata kuliah manajemen keperawatan. Selain itu, mengenai gambaran implementasi interkolaborasi profesional untuk memperlihatkan peran serta kewenangan profesi berfokus pada manajerial bidang keperawatan. Topik yang didapatkan kelompok 8 ialah komunikasi per telepon dengan profesi medis pada pasien hamil dengan COVID-19. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan alur cerita dari roleplay kali ini. Berikut adalah kasus yang kami buat. Pada 14 Juni 2020, Ibu X berusia 28 tahun, hamil 37 minggu dengan status gravida G2P1A0, masuk rumah sakit X dengan keluhan batuk dan gatal pada perut dan didapatkan pasien positif COVID-19 karena hasil pemeriksaan swab positif. Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap isolasi lantai 5, kamar 501 bed A. Sehari kemudian, pasien mengalami perburukan karena mengeluh sesak dengan tanda-tanda vital abnormal, yaitu RR 25 kali per menit, nadi 110 kali per menit, serta suhu 38,5 derajat Celcius, sedangkan saturasi oksigen sebanyak 95%. Kesadaran pasien kompos mentis, dan saat ini klien terpasang nasal kanul 3 liter per menit. Alur cerita yang kami buat terdapat 11 adegan. Adegan yang pertama ialah operan shift pagi ke shift siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, ya hari ini saya sebagai PPJA akan memimpin jalannya operan ini dari shift pagi ke siang ya. Oke, sebelum kita melakukan operan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dititipkan. Ya, hari ini tanggal 15 Juni ya, 2020. Jadi spesial, kita punya satu pasien dengan COVID-19 dengan diagnosis pneumonia SARS-CoV. Ada di ruang isolasi 501 bed A. Nah, di sini kondisi lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Nurse Nurul, dipersilakan. Baik, Nurul Safa, terima kasih atas waktunya. Saya bertanggung jawab dengan Ibu X, kamar 501 bed 1 ya. Berikut saya laporkan kondisinya saat ini. Ibu X, 28 tahun, dirawat sejak 14 Juni 2020. Diagnosis medisnya pneumonia SARS-CoV. Kemudian sekarang terpasang nasal kanul 3 liter per menit, NaCl 500 ml per 24 jam. Klien itu tampilan klinisnya masih terlihat sesak ya, gatalnya sudah berkurang. Tadi sempat diberikan paracetamol jam 10 karena ada demam. Kemudian status gravidanya ini G2P1A0. Kalau menurut HPHT ini usia kehamilannya 37 minggu. Tidak ada riwayat penyakit jantung paru. Hasil AGD-nya masih menunggu ya. Malam ini katanya sih keluar. Hasil lab terakhir ini HB-nya 13,1, HT-nya 32, leukosit 10,2 ribu. Trombosit 278.000 masih dalam batas normal yang terakhir ya. Kemudian hasil pengkajian paru ini ada ronki ya pada basal paru bilateral kanan dan kiri. Kemudian TTV-nya jam 1 tadi siang itu 110/80 masih dalam batas normal. Nadinya juga 89 kali per menit dalam batas normal. Cuma RR-nya masih agak tinggi, 25 kali per menit, suhunya 37,5 derajat. Saturasi oksigennya masih 95% ya, tapi kesadaran bagus, kompos mentis E4 V5 M6. DJJ-nya juga bagus, 133 kali per menit, teratur dan adekuat. Kemudian TFU-nya ini 29 cm, belum ada kontraksi dan his. Skala nyerinya 0, resiko jatuhnya 55, ini masuk ke resiko tinggi ya. Tingkat ketergantungannya parsial. Nah ini kalau menurut hasil tanda-tanda vitalnya masuk ke news yang kuning ya, jadi diobservasi per 2 jam. Kemudian analisis masalahnya ini keperawatan, khususnya masalah keperawatan, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas, resiko hipertermi, dan resiko jatuh. Untuk diagnosis hambatan rasa nyaman ini sudah teratasi. Intervensi keperawatan yang sudah diberikan berdasarkan NCP yang telah dibuat Nurse Safa, yaitu monitor tanda-tanda vital per 2 jam, kemudian berikan O2 3 liter per menit, kemudian melalui nasal kanul, pantau kondisi janin, bantu aktivitas klien, dan
terapi cairan, khususnya intake dan output. Terapi sudah diberikan sesuai dengan yang ada di kardik obat, masih terpasang infus ya di tangan kiri. Kondisinya masih bagus sih, nggak ada bengkak atau edema di sekitar pemasangan infus ya. Kemudian NaCl masih terpasang ya 500 ml per 24. Rencana tindak lanjutnya monitoring TTV per 2 jam, kondisi janin per 8 jam, dan atur posisi nyaman dan intake output. Baik, terima kasih banyak Nurse Nurul atas pemaparannya, laporannya. Jadi tambahan dari saya, karena pasien masih sesak ya, dan padahal udah dikasih nasalkanul 3 liter per menit, saya menambahkan intervensinya deh. Yang pertama itu posisi tidurnya naikkan 45 derajat ke miring kiri. Yang kedua, bisa tuh pasiennya dievaluasi lagi sesaknya setelah 1 jam pemberian intervensi. Terus yang ketiga, monitor lagi TTV-nya selama 2 jam. Tiap 2 jam sekali dia monitor lagi. Terus monitor juga kondisi janinnya per 8 jam, atur posisi yang nyaman, terus sama bantu ibunya kalau mau makan aktivitas sehari-hari ya. Monitor intake output juga jangan lupa. Oke, selanjutnya silakan Nurse Pipin untuk menyampaikan rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan seperti apa. Boleh, silakan Mbak Pipin. Oke, terima kasih kepada Nurse Safa atas waktunya. Terima kasih juga kepada Nurse Nurul atas laporannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait intervensi yang akan diberikan kepada Ibu X. Nah, terdiri dari monitoring PTC per 2 jam, monitoring kondisi janin per 8 jam, atur posisi yang nyaman, bantu ADL pasien, monitor intake output pasien, memberikan posisi tidur semi-fuller yaitu 45 derajat dan miring kiri. Kemudian evaluasi sesaknya setelah 1 jam pemberian intervensi. Mungkin seperti itu kepada Nurse Safa, intervensi yang akan saya lakukan kepada Ibu X. Demikian saya serahkan kembali kepada Nurse Safa. Oke, baik, terima kasih banyak Nurse Pipin atas pemaparan rencana asuhan keperawatannya ya. Oke, udah kalau gitu semangat buat teman-teman yang dinas siang nanti. Terus hati-hati di jalan untuk yang dinas pagi, karena diawali dengan doa. Obrolan kali ini cukupkan, ditutup dengan doa kembali. Semoga kerjanya nanti diberikan kelancaran, terus perlindungan, dan pasien-pasien di sini juga disembuhkan dari penyakit-penyakitnya. Oke, berdoa untuk amankan pekerjaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, beliau dicukupkan. Adegan kedua ialah saat mahasiswa relawan 1 menyampaikan kondisi pasien X kepada perawat asosiat 2. Malam Kak, izin melaporkan. Tadi Ibu X di ruang 501 bed A memanggil. Beliau mengeluh sesak nafas. Setelah kami periksa, RR-nya 25 kali per menit, nadi 110 kali per menit, saturasi oksigen 95%. Saya sudah memposisikan Ibu miring ke kiri dengan ketinggian 45 derajat. Ibu mengatakan sudah lebih enak, namun masih terasa sedikit sesak. Selain itu, suhu pasien juga masih tinggi Kak, suhunya 39,1 derajat. Oh, pasien yang tadi pencet bel itu ya, di kamar 501. Gimana kesadarannya? Terapi oksigennya berapa liter? Saat ini kesadaran pasien kompos mentis. Terapi oksigen terakhir nasal kanul 3 liter per menit Kak. Oke, terima kasih ya. Yuk kita cek lagi. Adegan ketiga ialah ketika perawat asosiat 2 menyampaikan kondisi pasien X kepada dokter jaga. Halo, selamat malam dok. Ya, saya Nurse Pipin ingin melaporkan kondisi Ibu X. Ya, Ibu X usia 28 tahun, dirawat sejak 14 Juni 2020 dok, dengan diagnosa medisnya pneumonia SARS-CoV. Status gravidanya G2P1A0 dengan usia kehamilannya 37 minggu dok. Tidak ada riwayat penyakit jantung dan paru. Hasil AGD-nya masih menunggu, namun hasil lab terakhirnya untuk HB-nya 13,1, HT-nya 32, leukositnya 10,2 ribu dok, trombositnya 278 ribu. Pasien terpasang nasal kanul 3 liter per menit.
Nah, pasien saat ini mengalami sesak nafas dok dengan laju pernafasannya 25 kali per menit, akral hangat, CRT-nya kurang dari 2 detik, dan tidak ada sianosis. Ya, hasil pengkajian paru ditemukan suara nafas ronhi pada basal paru. Untuk hasil TTV-nya terakhir dok, itu tekanan darahnya 120 per 80, HR-nya 98 kali per menit, RR-nya 25 kali per menit, suhunya 39,1 derajat Celcius dok, tinggi. Untuk saturasi oksigennya 95%, kesadarannya kompos mentis dan GCS-nya 15 dok. Ya, dengan kondisi pasien tersebut dok, berarti pasien sedang mengalami hipertermi dan juga sesak nafas yang semakin memberat. Nah, sebelumnya sudah diberi paracetamol dok. Untuk paracetamolnya tablet 500 mg siang tadi dok. Jadi untuk terapi berikutnya akan diberikan nanti malam jam 12 malam. Ya. Nah, untuk intervensi keperawatan yang sudah diberikan yaitu memposisikan semivolar miring kiri selama 15 menit dan rencananya akan dilakukan kompres hangat. Iya, karena pasien juga masih mengeluh sesak ya dok ya. Tadi saturasinya 95%. Ya. Bagaimana jika pemakaian nasal kanulnya dok diganti dengan Simple Mas? Ya, dan juga kemudian ini dok, suhunya kan memang tinggi dok ya, 39,1 derajat Celcius. Apakah akan ada ganti terapi pengobatannya dok? Baik, terima kasih atas laporan Nurse Pipin. Dengan kondisi pasien saat ini, suhunya 39,1 derajat Celcius ya. Bisa diganti terapinya menjadi paracetamol drip 500 mg. Setelah ini akan saya resepkan. Kemudian bisa langsung diberikan ya nurse. Selanjutnya untuk pemberian terapi oksigen bisa diganti menggunakan Simple Mas dan tingkatkan pemberian oksigen menjadi 55 liter per menit ya. Oke baik dok. Saya ulangi ya dok ya. Jadi terapi yang diberikan itu paracetamol drip 500 mg dan diganti pemberian oksigennya dengan Simple Mas ya dok ya, 5 liter per menit. Iya betul nurse. Bagaimana kondisi kandungan? Untuk GGJ-nya sendiri dok itu 140 kali per menit, lemah, tidak teratur dan TFU-nya tadi 29 cm, belum ada kontraksi his dok. Jika begitu berarti kondisi janinnya tidak stabil ya. Jadi saya perlu hubungi dokter Objin yang bertanggung jawab terhadap Nyonya X ya untuk memberikan penanganan yang lebih tepat. Ya, nanti saya akan hubungi lagi Nurse Pipin. Adegan keempat ialah ketika dokter jaga melaporkan kondisi pasien X kepada dokter Objin dan dokter IPD yang bertanggung jawab terhadap pasien X. Iya, selamat malam Dokter Silvi. Saya Dokter Sabici yang berjaga pada malam ini. Begini dok, jadi ada pasien Ibu X 28 tahun mengalami demam dan sesak. Ibu X ini masuk sejak tanggal 14 Juni 2020 dengan diagnosis medisnya pneumonia sarkov dok. Status grafidanya G2 P1A0, hamil 37 minggu. Ya, untuk saat ini TTV terakhirnya tekanan darah 120 per 80, nadinya 98, RR-nya 25, suhunya 39,1, saturasinya 95, kesadarannya kompos mentis, dan GCS-nya 15 dok. Kemudian untuk terapi yang diberikan saat ini adalah paracetamol drip 500 mg dan pemberian Simple Mas 5 liter per menit. Nah, kemudian untuk DDJ-nya dok 140 per menit, kemudian lemah dan tidak teratur. Sedangkan TFU-nya 29 cm namun belum ada his-nya. Kemudian kondisi ini berarti janinnya tidak stabil ya dok. Menurut dokter, tindak lanjut apa yang harus diberikan oleh kami untuk Ibu X ini ya dok? Kalau gitu, terus pantau tanda-tanda vital ibu dan bayinya ya. Lakukan CTG dan segera infokan hasilnya ke saya. Baik dok, saya ulangi kembali ya dok, tindakan yang harus diberikan yaitu lanjutkan pemantauan TTV ibu dan janin, kemudian pergerakan janin, lakukan pemeriksaan CTG, dan nanti hasilnya konfirmasi kembali kepada dokter ya. Ya, benar. Baik, terima kasih dok. Ya, sama-sama.
Selamat malam Dokter Emil. Saya Dokter Sadici yang berjaga malam ini dok. Di ruangan, iya. Jadi ini dok ada pasien dokter yaitu Ibu S, 28 tahun, dirawat sejak tanggal 14 Juni 2020 dok. Dengan diagnosis medisnya pneumonia subclave. Status gravidanya G2 P1A0 dengan hamil 37 minggu. Ya, tidak ada riwayat tinggi jantung dan paru. Hasil agendanya masih menunggu dok. Hasil lab terakhir HB-nya 13,1, HT-nya 32, leukositnya 10.200, trombositnya 278.000. Pasiennya sekarang terpasang nasal kanul 3 liter per menit. Nah, saat ini dok, pasien mengalami sesak dengan laju nafas 25 kali per menit, akralnya hangat. Kemudian untuk CRT-nya kurang dari 2 detik, tidak ada cyanosis juga ya dok. Hasil pengkajian parunya ditemukan suara nafas rongki pada basal paru. Kemudian hasil TTP terakhirnya tekanan darahnya 120/80, nadinya 98, RR-nya 25, suhunya 39,1 derajat Celcius, saturasinya 95%, kesadarannya kompos mentis dan GCS-nya 15 dok. Ya, kemudian pasien mengalami demam pukul 20, suhu tubuhnya 39,1 ya dok. Saya sudah meresepkan paracetamol drip 500 mg untuk diberikan segera. Kemudian saya juga sudah mengganti terapi oksigennya dari nasal kanul menjadi simple mask 5 liter per menit. Bagaimana dok? Apa ada yang perlu ditambahkan? Baik, berikan inhalasi dengan Ventolin 3 kali sehari. Terapi lainnya lanjutkan saja. Cairannya NaCl per 24 jam, lanjut. Kemudian jangan lupa pantau dan ukur intake outputnya. Untuk dokter obgynnya apakah sudah dihubungi? Sudah dok, tadi sudah saya laporkan ke dokter obgyn. Baik, saya ulangi ya dok. Jadi terapi yang harus ditambahkan yaitu inhalasi dengan Ventolin 3 kali sehari ya. Pemberiannya NaCl 0,9%, 500 ml per 24 jam dilanjutkan, dan ukur intake output secara ketat ya. Baik, kalau begitu terima kasih dok. Nanti akan saya hubungi lagi bagaimana perkembangan pasien. Selamat malam dok. Adegan kelima, ketika dokter jaga menghubungi perawat asosiat 2 untuk melaporkan terapi serta medikasi yang direkomendasikan oleh dokter obgyn dan dokter IPD. Selamat malam Mas Pipin. Ya dok, selamat malam. Untuk Ibu S, 28 tahun dengan status gravida G2 P1A0, hamil 37 minggu, sudah saya tanyakan ke dokter obgyn. Beliau menyampaikan untuk melanjutkan pantau TTV ibu dan janin, pergerakan janin, lakukan pemeriksaan CTG, dan hasilnya nanti konfirmasikan kembali ya. Kemudian ada tambahan dari dokter IPD, jika terapi inhalasi ditambah dengan pemberian terapi inhalasi Ventolin 3 kali per hari. Pemberian NaCl 0,9%, 500 ml per 24 jamnya dilanjutkan, dan ukur intake output secara ketat ya. Baik dok, ya saya ulangi dok untuk tindak lanjutnya dari dokter obgyn kepada Ibu X yaitu usia 28 tahun dengan status gravidanya G2 P1A0 dengan usia kehamilannya 37 minggu ya dok ya. Untuk tindak lanjutnya itu dilanjutkan pantau TTV ibu dan janin, pergerakan janin, lakukan pemeriksaan CTG dan hasilnya konfirmasikan kembali. Kemudian rekomendasi dari dokter IPD itu berikan terapi inhalasi dengan Ventolin 3 kali sehari. Untuk pemberian NaCl 0,9%, 500 ml per 24 jamnya dilanjutkan, dan ukur intake outputnya secara ketat. Begitu dok? Iya benar. Adegan 6 ialah operan dari shift siang ke shift malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah ke ruang station dengan tepat waktu. Selamat datang kepada shift malam, dan terima kasih kepada shift siang yang sudah bekerja. Nah, sekarang kita akan melakukan handover yaitu dari shift siang ke shift malam. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Nah, sekarang saya akan menyampaikan terkait kondisi Ibu X. Ibu X 28 tahun dirawat
sejak 14 Juni 2020 dengan diagnosa medis pneumonia SARS-CoV. Sekarang terpasang nasal kanul 3 liter per menit, NaCl 500 ml per 24 jam. Kondisi saat ini sesak semakin berat dan pasien sempat demam tadi pukul 8 malam dengan suhunya 39,1 derajat Celcius. Status gravida G2P1A0 dengan usia kehamilannya 37 minggu, tidak ada riwayat penyakit jantung dan paru, hasil AGD-nya masih menunggu. Untuk hasil lab terakhir yaitu HB-nya 13,1, HT-nya 32, leukositnya 10,2 ribu, untuk trombositnya 278.000. Hasil pengkajian paru ditemukan suara nafas spontan pada basal paru. Untuk hasil TTV terakhir yaitu tekanan darahnya 120/80 mmHg, HR-nya 98 kali per menit, RR-nya 25 kali per menit, tinggi, suhunya 39,1 derajat Celcius, tinggi, saturasinya 95%, cukup rendah, kompos mentis dan DCS-nya 15. Untuk DGJ-nya yaitu 140 kali per menit, lemah, tidak teratur, TFU-nya 29 cm, belum ada kontraksi BIS, skala nyerinya 0, skala risiko jatuhnya 55 dan ketergantungannya parsial. Untuk masalah keperawatannya yaitu adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas, hipertermi, dan risiko jatuh. Intervensi keperawatannya sudah diberikan adalah terapi O2 3 liter per menit menggunakan nasal kanul. Posisi tidur 45 derajat miring kiri, evaluasi sesaknya setelah 1 jam pemberian intervensi, monitoring TTV per 2 jam, monitoring kondisi janin per 8 jam, membantu ADL pasien, dan monitor intake dan output. Melihat kondisi pasien saat ini, dan setelah dikonsultasikan dengan dokter jaga IPD dan Opsien, mendapat rekomendasi yaitu yang pertama, nasal kanul diganti menjadi simple mask 5 liter per menit, PCT drip 500 mg dengan diberikan segera. Terus pantau pergerakan janin per jam, lakukan sampai stabil. Terus untuk pemberian NaCl 0,9% 500 ml per 24 jam dilanjutkan. Ukur intake output secara ketat. Dan intervensi keperawatan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama adalah monitoring TTV per jam, bantu ADL pasien, dan berikan posisi semivolar dengan miring ke kiri. Mungkin itu adalah kondisi Ibu X sampai saat ini yang bisa saya laporkan. Saya serahkan kepada Nurse Leslie yang akan lanjut ke dinas malam. Dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Nurse Isvin. Setelah mendengarkan pada malam hari ini, rencana intervensi keperawatan kepadanya X yaitu nasal kanul diganti menjadi simple mask 5 liter per menit, paracetamol drip 500 mg diberikan segera, kemudian pantau pergerakan janin per jam sampai kondisi ibu stabil, lakukan pemeriksaan CTG dan hasilnya konfirmasikan kembali. Kemudian berikan terapi inhalasi Ventolin per 3 kali sehari, kelanjutkan pemberian NaCl 0,9% 500 ml per 24 jam, dan ukur intake output secara ketat. Kemudian ada intervensi keperawatan yang perlu dilanjutkan yaitu monitoring TTV per 2 jam, bantu ADL pasien memberikan posisi tidur semivolar 45 derajat dan miring kiri. Intervensi keperawatan yang perlu ditambahkan adalah kompres hangat, evaluasi demam, atur posisi nyaman, dan hitung intake output. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya, terutama kepada Miss Leslie atas laporan yang diberikan. Semangat kepada shift malam, semangat melakukan pekerjaan dengan lancar dan sebagainya, dan juga selamat jalan, hati-hati di jalan kepada shift siang. Sebelum kita mengakhiri handover pada siang ke malam ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita bekerja diberi kelancaran, kesehatan, keselamatan,
dan juga pasien kita diberi kesembuhan. Amin. Menurut kepercayaan masing-masing, kita berdoa mulai. Oke, selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adegan ketujuh ialah perawat asosiat 3 menelpon bidan untuk meminjam alat CTG dan meminta mahasiswa relawan 1 untuk mengambil alat CTG di ruang opjin. Selamat malam, dengan Bidan Iva, yang bisa saya bantu? Selamat malam Bidan Iva, saya Nuslesi dari ruang rawat lantai 5. Ada satu pasien dengan Ibu X berumur 28 tahun di ruang 501 bed A mengalami demam, sesak, dan kondisi janin tidak stabil. Saya telah mendapatkan rekomendasi dari dokter Opjin untuk melakukan pemeriksaan CTG. Oleh karena itu saya izin meminjam alat CTG-nya ya Bu, apakah alatnya ada? Selamat malam, Nuslesi. Saat ini CTG tersedia 2 buah, saya bisa pinjamkan 1. Kira-kira akan dikembalikan jam berapa, Nurse? Sekitar jam 11 malam. Baik, saya pinjamkan ya 1 buah CTG untuk ruang rawat lantai 5 dengan penerima Nursesi. CTG rencana dikembalikan jam 11 malam. Mohon setelah alat diterima nanti ditandatangani surat terimanya ya, Nurse. Baik, terima kasih Bidan Iva. Selamat malam. Malam. Adegan ke-8 ialah ketika perawat asosiat 3 meminta bantuan kepada mahasiswa relawan 2 untuk mengambil obat di depo farmasi dan meminjam alat CTG di ruang VK. Maaf Tik, saya boleh minta tolong ambilkan paracetamol drip 500 mg dan Simple Max untuk Ibu X ruang 501 bed A di depo farmasi. Kemudian ambil CTG di ruang VK untuk pasien yang sama. Tadi Nuslesi sudah menghubungi Bidan Iva yang bertugas di ruang VK. Baik Kak, kalau gitu saya ulang ya. Tadi saya minta tolong ke depo farmasi untuk ambil obat paracetamol 500 mg drip, kemudian dan Simple Max. Setelah itu saya ke ruang VK untuk meminjam alat CTG ke Bidan Iva ya Kak. Benar, terima kasih. Adegan ke-9 ialah mahasiswa relawan 2 pergi ke depo farmasi untuk mengambil obat. Permisi Kak, perkenalkan saya Nurul, mahasiswa relawan dari lantai 5. Saya ingin mengambil resep paracetamol 500 mg dan Simple Max yang sudah diresepkan oleh Dr. Sabici. Selamat malam. Baik, bisa disebutkan nama lengkap dan tanggal lahir pasiennya? Oh iya, saya sebutkan di identitasnya ya Kak. Nyonya X, usianya 28 tahun, kelahiran 3 April 1992. Konfirmasi ulang ya. Untuk pasien Ibu X, tanggal lahirnya 3 April 1982, usianya 28 tahun, di kamar 501A, obatnya PCT drip 500 mg dan 1 Simple Max, betul? Betul Kak. Oke, silakan tanda tangan dan nama lengkapnya di sini ya sebagai bukti tanda terimanya. Oke, saya tanda tangan di mana Kak? Di sini ya? Oh ya, saya tanda tangan ya Kak. Sudah ya. Iya. Baik. Ini obatnya. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Adegan ke-10 ialah mahasiswa relawan 2 pergi untuk mengambil alat CTG di ruang VK. Selamat malam Bu, perkenalkan saya Nurul MJ, mahasiswa relawan dari lantai 5. Saya diminta oleh Nurse Lesi untuk meminjam alat CTG ke Bidan Iva. Oh iya, dengan saya sendiri Bidan Iva. Ini sudah saya siapkan CTG-nya. Oh, sudah disiapkan ya Bu. Baik. Baik Bu Bidan, saya terima alatnya ya Bu. Nanti CTG-nya akan digunakan untuk Ibu X, usianya 28 tahun, kamar 501 bed A. Akan dikembalikan sekitar jam 11 atau pukul 23 malam ini ya Bu. Nah, karena CTG udah diterima, adik mahasiswa boleh tanda tangan ya. Tulis nama jelas, tanda tangan, sama nama Nurse Lesi. Oh, oke. Saya tanda tangan di sini ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Adegan ke-11 atau adegan terakhir ialah operan dari shift malam ke shift pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini
sini seperti biasa ya, saya PTBA akan melakukan operan pada pagi hari ini. Silakan kepada nurse untuk menyampaikan kondisi pasien saat ini seperti apa. Baik, terima kasih Nurse Safa atas waktunya. Saya bertanggung jawab terhadap Nyonya X kamar 501 bed A. Ibu X berumur 28 tahun dirawat sejak tanggal 14 Juni 2020 dengan diagnosis medisnya pneumonia SARS-CoV. Sekarang terpasang simpel max 5 liter per menit, NaCl-nya 500 ml per 24 jam. Sesak berkurang, sempat demam pukul 8 malam mencapai 39,1 dan demam sudah turun. Kemudian status gravida pasien G2P1A0 hamil 37 minggu, tidak ada riwayat penyakit jantung dan paru. Hasil AGD masih menunggu. Hasil lab terakhirnya yaitu HB 13,1, HT-nya 32, leukosit 10,2, trombositnya 278.000. Hasil pengkajian paru ditemukan suara nafas rongki pada basal paru. Hasil TTV-nya pukul 6 pagi ini yaitu tekanan darahnya 115/82, nadi 78 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 37,3, saturasi oksigennya 99%, pasien kompos medis dengan GCS E4V5M6, kemudian hasil DJJ-nya 130 kali per menit, teratur dan adekuat, TFU-nya 29 cm, belum ada kontraksi his, kemudian skala nyerinya 0, resiko jatuh 55, ke dalam resiko tinggi, tingkat ketergantungan parsial ya. Dari data tersebut, masalah keperawatannya itu ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas, resiko hipertemi, dan resiko jatuh. Intervensi keperawatan yang sudah dilakukan saat ini yaitu ada pemberian terapi oksigen menggunakan simple mask 5 liter per menit, paracetamol drip 500 mg, terus memantau pergerakan janin per jam sampai kondisi stabil, kemudian memeriksa pemeriksaan CTG dan hasilnya sudah dikonfirmasikan juga ke dokter Opjin ya. Kemudian sudah berikan terapi inhalasi Ventolin pukul 6 pagi, terapi NaCl 0,9%, 500 ml per 24 jam juga sudah dilanjutkan dan sudah menghitung intake output. Selain itu sudah dilakukan monitoring TTV per 2 jam, kemudian membantu ADL pasien, memberikan posisi tidur semivolar 45 derajat dan miring kiri. Semalam sudah dilakukan kompres hangat dan mengatur posisi tidur yang nyaman. Untuk rencana selanjutnya yaitu follow up hasil AGD, monitor TTV dan kondisi janin tiap 8 jam, berikan terapi inhalasi dengan Ventolin pukul 2, hitung intake outputnya, bantu ADL pasien, posisikan pasien semivolar dan miring ke kiri. Kemudian untuk terapi NaCl tetap per 24 jam, terapi paracetamolnya per 12 jam. Kemudian alhamdulillah saat ini kondisi pasien sudah stabil dan untuk selanjutnya bisa diberikan intervensi terkait kesiapan dan rencana melahirkan. Sudah selesai, kemudian bisa dilanjutkan kembali oleh Nurse Safa. Oke, terima kasih banyak Mas Rasi atas pemaparannya. Ya, benar sekali rekomendasi dari Nurse terkait kondisi pasien karena pasiennya udah stabil juga. Oke, mungkin ada beberapa informasi yang bisa saya tambahkan terkait edukasi sih ya, lebih tepatnya ke kesiapan dan rencana persalinannya ya. Nah, di sini informasi yang perlu ditambahkan yang pertama itu terkait edukasi untuk mengurangi kecemasan, terus juga edukasi gimana proses normal persalinan dan sesar, juga pengontrolan infeksinya perlu diinformasikan lebih ya. Terima kasih. Baik, itu aja. Mungkin bisa ditambahkan Nurse Nurul, ada yang bisa dipaparkan terkait rencana keperawatan pasien saat ini? Baik, terima kasih Nurse Safa telah mendengarkan peran pada pagi hari ini. Berarti saya hari ini akan memberikan intervensi keperawatan kepada Nyonya X, yaitu follow up hasil AGD, monitoring tanda-tanda vital dan kondisi janin setiap 8 jam, memberikan terapi inhalasi dengan Ventolin di jam 2 siang, kemudian menghitung intake dan output cairan pasien, membantu ADL pasien secara parsial, kemudian memposisikan klien secara semivolar dan miring kiri untuk meningkatkan sirkulasi janin. Untuk terapinya, medikasinya hari ini NaCl 0,9%, 500 ml per 24 jam, kemudian paracetamol
per 12 jam itu diberikannya, kemudian memberikan edukasi cara mengurangi kecemasan, edukasi terkait persalinan normal dan sesar, serta pengontrolan infeksi. Oke, terima kasih banyak Mbak Nur sudah memberikan pemaparan terkait pencanasan keperawatan pasien pada pagi hari ini. Oke, sudah cukup ya operan pagi ini. Baik, terima kasih untuk yang dinas malam. Semoga di jalan tidak kenapa-napa, baik-baik saja, hati-hati di jalan nanti, karena diawali dengan doa. Operan kali ini cukupkan, ditutup dengan doa kembali. Semoga kerjanya nanti diberikan kelancaran, terus perlindungan, dan pasien-pasien di sini juga disembuhkan dari penyakitnya. Oke, berdoa untuk menjalankan pekerjaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, beliau dicukupkan. Demikianlah video roleplay dari kelompok 8 mengenai komunikasi per telepon dengan profesi medis dan menggunakan metode manajemen keperawatan primer. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari video roleplay yang telah kelompok 8 buat. Penelitian yang dilakukan oleh Reni 2010 mengungkapkan bahwa komunikasi dalam kolaborasi merupakan unsur penting dalam meningkatkan kualitas perawatan dan keselamatan pasien. American Nurse Association pada tahun 2010 juga menyatakan bahwa komunikasi efektif digunakan sebagai standar praktik keperawatan profesional. Kompetensi profesional dalam praktik keperawatan tidak hanya psikomotor dan keterampilan diagnostik klinis, tetapi juga kemampuan dalam keterampilan interpersonal dan komunikasi dengan pasien maupun dengan profesi lain. Penelitian ini tercantum dalam jurnal Rohmah dan Anggorowati pada tahun 2017. Perawat dengan profesi lain akan membangun suatu komunikasi dengan melibatkan pasien dan atau keluarga dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Lewin dan Reeves 2011 dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan interprofesional yang terjalin secara baik, adanya komunikasi terbuka, serta interaksi yang baik antar profesional akan meningkatkan interprofesional collaborative care yang akan berdampak pada kepuasan kerja dan outcome perawatan pasien selama dirawat. Sejalan dengan penelitian Chang, Ma, Chiu, Lin, dan Lee pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa lingkungan praktik yang sehat akan mempengaruhi outcomes pasien dan meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antar tenaga kesehatan. Penelitian ini tercantum dalam jurnal Sulistyowati, Kristina, dan Santoso 2017. Demikianlah video roleplay yang dapat kelompok 8 sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kelancaran mata kuliah, kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan 2 dan manajemen keperawatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.